Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Gimana nih keuangannya di akhir bulan? Apakah masih ada sisa beberapa lembar lagi? Mudah-mudahan masih ada sisa ya teman-teman. Kalaupun gak ada sisa, alhamdulillah tetap disyukuri karena memang kebutuhan setiap keluarga itu berbeda-beda ya, tergantung dari penghasilan dan juga pengeluarannya. Gak perlu sedih, gak perlu minder, karena kita itu udah hebat ya, bisa bertahan sampai akhir bulan. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman. Nah, hari ini aku mau sharing ya untuk evaluasi budgeting di bulan Maret kemarin, dan nanti akan aku kasih tips sharing nabung ala ibu rumah tangga. Dan ini kita akan samakan dulu ya teman-teman antara tulisan dan juga isi dompet budgetingnya. Gak perlu risau, gak perlu sedih, ada sisa alhamdulillah, gak ada sisa juga masih alhamdulillah teman-teman ya. Karena keberkahan rezeki itu bukan berpatok dari sisa uangnya banyak, tapi manfaat dari uang tersebut. Ada banyak orang yang pengeluarannya itu banyak banget sehingga nggak bisa nabung. Itu nggak apa-apa, kita jangan jadiin stres gitu kan, karena kita nggak bisa nabung berarti rezeki kita nggak berkah. Nggak juga ya teman-teman. Keberkahan rezeki itu ketika uang yang kita miliki itu dipakai sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fungsi, bahkan bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari aja, itu udah termasuk berkah ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya untuk evaluasi budgeting di bulan ini. Ini udah ditulis ya teman-teman rinciannya. Untuk sisa dari beras itu totalnya 91.000, dan untuk galon dan gas itu habis. Untuk diapers anak sisanya itu 125.000, dan untuk jajan anak sisanya itu 10.000. Nah, ini kita langsung aja samakan antara rincian, catatan, dan juga isi dompetnya ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tahu oh ternyata ada yang belum ketulis atau di sebelah mana minus dan juga over budgetnya ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya untuk sisa dari beras di buku catatan itu 91.000, tapi di dompet budgeting itu ada 100.000, jadi lebih ya teman-teman, alhamdulillah. Selanjutnya di sini untuk pampers anak di buku catatan ada 125.000, dan di dompet itu pas ya untuk nominalnya. Selanjutnya untuk jajan anak di buku catatan itu ada 10.000 sisanya, dan di sini untuk di dompetnya juga sama ya teman-teman, ada 10.000. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Rincian dan juga isi dompetnya sama. Oke, lanjut di sini untuk family time sisanya itu 50.000. Sebenarnya untuk family time ini karena bulan Ramadan ya teman-teman, kalau misalkan kita beli-beli terus itu pasti nggak akan cukup, tapi kalau misalkan kita masak-masak terus juga lumayan capek gitu kan. Makanya di sini diimbangin ya teman-teman, ada sebagian takjil yang kita beli dan ada juga sebagian takjil yang kita bikin. Jadi jangan semuanya bikin dan juga jangan semuanya beli gitu kan, karena ya mau gimana lagi ya teman-teman, kita pemasukan 1 bulan sekali, sedangkan pengeluaran kita setiap hari itu pasti ada aja. Makanya dari itu kita harus bisa ngimbangin antara mana yang harus beli dan mana yang harus bikin. Nah, selanjutnya untuk belanja ke pasar di sini itu dari minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 itu hanya sisa di minggu ke-1 aja ya teman-teman, sebesar Rp1.000. Alhamdulillah syukurillah. Dan untuk minggu-minggu yang lainnya itu loss ya, semuanya habis karena bener-bener budget 200.000 itu ngepres banget teman-teman, karena untuk budget segitu tuh udah termasuk protein hewani, protein nabati, sayuran, perbumbuan, buah-buahan, dan juga cemilan ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pengeluaran di kebutuhan lain itu tuh udah nggak ada sisa ya teman-teman. Dan tadi untuk belanja bulanan itu ngepres banget 400.000, jadi memang nggak ada sisa ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita masukin ya ke kotak-kotaknya masing-masing untuk keterangan, jumlah budget, dana yang terpakai, dan juga sisa budgetnya. Nah, di sini untuk wifi 100.000 itu terpakai ya teman-teman, jadi untuk sisanya itu nggak ada. Selanjutnya untuk belanja bulanan itu jumlah budgetnya itu 400.000 dan terpakai semua, jadi sisanya itu nggak ada juga. Dan untuk di sini diapers anak ini budgetnya itu 200.000, untuk dana yang terpakai itu 75.000, dan di sini untuk sisa budgetnya itu 125.000. Selanjutnya untuk sampah 30.000, dan ini terpakai semua ya. Untuk dana darurat itu budgetnya 400.000 dan yang terpakai 350, jadi untuk sisanya itu 50.000. Untuk beras di sini itu budgetnya 200.000, untuk dana terpakainya itu 91.000, dan untuk sisa budgetnya 100.000. Untuk galon dan gas budgetnya itu 100.000, terpakai semua. Untuk family time 400.000, di sini yang terpakainya itu 350, dan untuk sisanya itu 50.000. Untuk kewajiban bersihin AC, keperluan lain-lain itu nggak ada sisa ya teman-teman, kecuali di belanja mingguan itu hanya sisa Rp1.000. Dan ini langsung aja kita tulis ya teman-teman, kita jumlahkan sisa budgetnya untuk keseluruhan
dengan sisa dari keuangan di bulan Maret. Nah, ini sambil ngitung kita sharing juga ya tips nabung ala ibu rumah tangga. Pastinya setiap ibu itu pengen banget keuangan rumah tangganya itu baik-baik aja dan juga kebutuhan anak tercukupi, kebutuhan rumah tercukupi, kebutuhan suami tercukupi, bahkan pengennya sih kebutuhan sendiri juga tercukupi. Tapi di sini memang seorang istri itu banyak mengalahnya ya teman-teman, betul nggak? Karena kita mikirin udah bukan diri sendiri lagi tapi seisi rumah dengan keuangan yang ada. Nah, di sini tuh tipsnya untuk poin yang pertama itu adalah sisihkan budget walaupun sedikit di awal bulan teman-teman. Tapi ini harus dilandasi dari niat sendiri juga karena nantinya bakal percuma gitu kan kalau misalkan kita belum niat, belum punya tekad, dan juga kita jangan pernah menjadikan orang lain itu motivasi untuk kita teman-teman. Kita harus menjadikan keuangan kita itu motivasi untuk diri kita sendiri karena emang orang lain tuh nggak bisa ngerubah apa yang saat ini kita jalani, bahkan nggak bisa ngerubah keadaan kita. Yang bisa ngerubah keadaan kita ya cuma diri kita sendiri. Maka dari itu niat, motivasi, dan tekad kita sendiri yang harus kuat. Kalau kita cuma ngandelin orang lain, motivasi dari orang lain, mau sampai kapan gitu nggak akan ada perubahan teman-teman ya. Dan di sini aku mau garis bawahi dulu ya, kita harus punya simpanan sendiri, jangan pernah bertumpu kepada orang lain. Siapapun itu, mau keluarga kita, mau pasangan kita, mau orang lain gitu kan, nggak bisa kita bertumpu mengandalkan orang lain teman-teman. Harus kita punya tekad dan kemauan sendiri. Karena apa? Karena kalau misalkan kita ada kebutuhan ngedadak, yang bingung tuh kita, dan juga kalau kita udah prepare pastinya yang tenang juga kita gitu kan. Nah, ini untuk total keseluruhan ya teman-teman, budget di bulan ini itu sebesar 438.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Langsung aja aku masukin ke nabung 1 gram karena memang di bulan ini, di bulan Maret aku nggak nabung emas ya teman-teman, dan alhamdulillahnya itu ini sisanya itu bisa cukup beli emas untuk 1 gram. Nah, selanjutnya untuk poin yang kedua, tips nabung ala ibu rumah tangga itu sisihkan dari nominal terkecil. Kalau misalkan kita ingin ada perubahan teman-teman, dimulai dulu dari langkah terkecil. Nggak ada perubahan besar tanpa langkah yang kecil. Artinya kita nabung itu nggak akan tercapai kalau kita nggak mulai dulu dari yang kecil. Misalnya untuk perharinya 2.000, kita kalikan 1 bulan udah bisa kita dapat 60.000. Bahkan kalau misalkan kita sisakan budget, disisihkan di awal bulan misalnya 100.000, berarti untuk kita tabungan sebulan itu dapatnya 160.000 teman-teman. Kita kalikan 3 bulan udah dapat emas untuk 1 gram. Dan di sini itu jangan pernah memaksakan untuk bikin challenge yang banyak ya teman-teman. Fokus aja untuk satu aja bikin tabungan inti teman-teman. Gak usah banyak, gak usah bercabang, supaya pikiran kita juga gak terlalu bercabang gitu kan. Masa iya kita nggak bisa nyisihin 2.000 sehari, atau masa iya kita nggak bisa nyisihin 1.000 sehari gitu kan. Pastinya bisa teman-teman, asalkan yaitu niat yang tadi yang harus lebih besar daripada motivasi dari orang lain. Nah, ini langsung aja kita isi ya teman-teman, saving challenge 5.000 dari sisa uang tadi ya. Langsung aja kita masukin. Di sini aku isi 2 kotak. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini tuh saving challenge dari September teman-teman, tapi baru kekumpul sedikit, dan itu tuh alhamdulillah nggak apa-apa banget ya, karena aku bener-bener santai banget ngisi ini. Kalau misalkan ada sisa ya alhamdulillah bisa keisi, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketiga, kita mulai dari sisa budget yang ada. Artinya misalnya teman-teman, untuk kita belanja harian, kita sisa itu 3.000 atau 4.000, langsung aja kita masukin ke tabungan challenge, kalau enggak masukin ke tabungan sisa budget. Jadi nanti si sisa ini tuh bisa kepake lagi kalau misalkan di akhir bulan atau pertengahan bulan ada kekurangan. Dan alhamdulillahnya kalau misalkan nggak kepake, itu bisa kita tabung teman-teman nanti untuk kita belikan emas. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman untuk sharing kenapa aku milih nabung emas dibandingkan aku taruh di ATM. Itu yang pertama, ini karena nabung emas perhiasan kayak gini tuh jangka pendek ya teman-teman, bukan jangka panjang. Kalau misalkan jangka panjang kayak untuk 5 tahun ke atas atau 6 tahun ke atas, kita bisa pilih logam mulia. Tapi untuk jangka pendek, kalau kita pilih logam mulia itu rugi. Sedangkan untuk kebutuhan kita yang ngedadak, kita nggak tahu kapan gitu kan, di tanggal berapa kita harus ngeluarin uang. Makanya di sini saran aku untuk jangka pendek kita pilih perhiasan, dan untuk jangka panjang kita pilih logam mulia ya teman-teman. Dan di sini aku ini tukar tambah ya teman-teman, dari 2 gram menjadi 4 gram. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini ditambahin dari Pak suami 450, dan juga sisa budget tadi ya teman-teman 438.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Dari
gelang menjadi kalung ya teman-teman. Nah, sedikit sharing ya teman-teman, untuk tukar tambah emas itu hukumnya itu kalau misalkan kita langsung nambah nggak dijual dulu, itu hukumnya tuh riba ya. Sedangkan kalau misalkan kita ambil dulu nih, dijual dulu baru kita tambahkan cari-cari, itu hukumnya sah ya teman-teman. Jadi nggak ada ribanya. Tapi kalau misalkan kita langsung nambah aja uangnya itu hukumnya riba ya, menurut yang pernah aku baca. Di sini sharing aja, siapa tahu ada yang belum tahu gitu kan. Nah, alhamdulillah syukurillah ya teman-teman, ini untuk kadar 8 karat dan untuk harganya 450.000. Nah, ini bukan bermaksud pamer atau ria ya. Semoga ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman dan bermanfaat tentunya ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.